Oke, kita coba uh, menggunakan kursor eksplisit yang for. Misalkan kita tahu ada tabel kaprodi. Tabel prodi ada dua atribut, kode sama kaprodi, MITKKA. Dan kita tahu ada tabel mahasiswa dengan prodinya masing-masing. Ada Varenski. Jangan select bintang. NIM, nama, JK, dan prodi. NIM, nama, JK, dan prodi. Namanya panjang. Namanya bisa saya tekan dulu. Jadi ada NIM, JK, ada prodi. Jadi prodi ini ada Varenski. Yang diinginkan adalah kita akan menginputkan kaprodinya siapa. Misalkan kaprodinya adalah B. B itu adalah TK. Berarti nanti kalau TK diinputkan, maka yang muncul adalah mahasiswa dengan prodi TK saja, yaitu 104 dan 105. Berarti kan dua tabel. Kalau menggunakan query join, nggak ada kesulitan ya. Tapi bagaimana halnya kalau kita menggunakan PLSQL tanpa join? Berarti kita logikanya dua kali ngambil. Satu, kita inputkan dulu kaprodi siapa untuk mendapatkan kodenya. Itu query pertama. Query keduanya adalah hasil dari kode yang didapatkan. Kita querykan lagi ke dalam tabel mahasiswa, where prodinya adalah hasil yang tadi kita dapatkan. Dua kali jalan. PLSQL bisa melakukannya. Misalkan kita contohnya ada input kaprodi adalah B. Ini yang diharapkan. Outputnya NIM, nama, JK. Tadi misalkan kalau B berarti prodinya adalah TK, outputnya adalah 104, namanya N berapa? N4, namanya N5. Ini N4, JK-nya adalah P dan L. P 105, N5, L. Ini harapan output yang diharapkan seperti ini. Kita buat PLSQL-nya declare begin end. Blok utama. Kursornya, untuk kursor bisa kita buat lebih dari satu. Jadi kursor pertama, misalkan kursor C1 dengan parameter, karena kita akan menginputkan kaprodinya siapa. Kursor C1 kita kasih parameter adalah kode 1 atau kode saja. Tipe datanya adalah varchar is, isinya adalah select. Kita akan mendapatkan ini kan kodenya kan, select kode, kebetulan namanya kode. From tabelnya adalah tabel prodi, where kaprodi sama dengan parameter kode. Oke, kita coba dulu satu. For, misalkan nama variabel kursornya adalah i in C1, karena di sini C1 ada parameternya, berarti kita panggil di sini C1 dengan suatu nilai. Misalkan
dan input kaprodi. For i in C1 loop, tutup, and loop, tampilkan dbms output titik put line i titik apa, i titik kode, karena kita selectnya adalah kode. Oke, kita coba keluar ya. Ini kita akan mendapatkan kalau kita input B harusnya keluar TK. Copy. Coba isikan dulu. B. Nggak keluar. Kenapa? Udah belum server outputnya? Oh, coba lagi. B. Masih nggak mau. Apa yang salah? Harusnya gimana? Coba kita trace dulu C1 ini. Kita query manual dulu ya. Select kode from prodi where kaprodi sama dengan B. Dapat. Select kode from prodi where kaprodi sama dengan kode. Di sini for i in C1 input kaprodi loop dbms output titik put line i titik kode. Tapi nggak mau muncul. Tapi nggak error juga. Kita coba dimanualkan. Apa tadi? B. Nggak ada? Oke. Coba kasih di sini in. Masih nggak mau? Kalau kita hilangkan ini harusnya nggak jalan. Jalan. Kalau saya hilangkan ini, errornya pindah ke sini errornya. Nah, nggak error. Kenapa? Karena kebetulan nama ini, nah ini ada masalah nih kita. Penamaan parameternya yang sama dengan nama atribut. Harusnya kan kalau dihapus ini error ya kodenya. Tapi karena kode ini ada nama atribut, berarti dianggap pembandingnya ini yang salah. Logika kita yang salah. Kita ganti. Misalkan kode 1. Ini harusnya error. Oke, error. Kita kembalikan lagi kondisi ini dengan nama parameternya kode 1. C1 ini kita kembalikan lagi jadi B. Kita jalankan lagi. Sekarang dapat TK. Berarti hati-hati dengan penamaan nama parameter. Jangan sama dengan variabel. Jangan sama dengan nama atribut tabel. Karena akan bingung nanti programnya memilah-milah. Oke, TK dapat. Selanjutnya, kalau udah dapat TK, kita akan melakukan yang kedua. Kita buat kursor yang kedua. C2. Kasih nama kode 2. Sebenarnya nggak usah pakai in pun nggak apa-apa, karena default sebuah parameter adalah in. Jadi kalau dihapus seperti ini pun nggak masalah. Misalkan sama partial 2 is select name nama jika
from mahasiswa where prodi ya tadi ya, namanya prodi, where prodi sama dengan kode 2. Ini sesuai dengan kode 2. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita kan sudah tahu bahwa i kode ini akan berisikan TK, di mana kita butuh melakukan memasukkan TK ke dalam sini kan. Berarti kita tinggal masukkan aja. For kita bedakan aja namanya J in C2 I titik kode loop and loop, tampilkan BMS output titik put line apa, saya mau menampilkan name, saya menampilkan nama. Kalau mau menampilkan prodi bisa nggak? Bisa aja. Saya menampilkan prodi, tapi bukan J yang saya gunakan, melainkan I titik prodi. Bisa dilihat bahwa I ini lebih luar, lebih umum daripada J. Jadi J ini adalah bagian dari I. J bisa menampilkan I bisa menampilkan J asal di bawah. J bisa menampilkan I, tapi I tidak bisa menampilkan J. Oke, kita coba. Copy. Bersihkan dulu. Ada yang salah? Ternyata bukan prodi, melainkan di tabel I ini kan adalah query C1. Ada nggak prodi di C1? Adanya kode. Gunakan kode. Copy. Paste lagi. Dapat TK. Tapi kan tadi TK-nya harusnya di input ya. B ini harusnya di input. Jadi kita kombinasikan dengan parameter substitusi. Input kprodi. Seperti ini. Bisa dinamis. Input kprodinya apa? B. TK. Input kprodinya apa? A. MI. Input kprodinya apa? C. Tapi perhatikan bahwa dia case sensitif. Kalau saya masukkan B-nya kecil, nggak ada. Dia case sensitif. Untuk value nilai tabel case sensitif. Tapi kalau nama atribut, nama variabel, nggak case sensitif. Oke, jadi ini kita bisa melakukan query terhadap dua tabel berelasi tanpa menggunakan join dengan PLSQL.